Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila muallif hadzal kitab Syekh Imam Yahya bin Sharafuddin Nawawi rahimahullah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Hadis At-Tasi'a Asyara. A'unullahi ta'ala wa hifdhuhu wa nasruhu wa ta'yiduhu. Iqra ya Rahman. An Abil Abbasi Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law jama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in jama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatil suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadisun panjang-panjangnya sama. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Baik. Ya, kita lanjutkan nanti besok. Oke, lanjutannya. Ini setengah aja dulu karena panjang. Nah, kalau sore ini sempat sampai akhir ya sampai akhir, kalau enggak ya satu riwayat. Ini ada dua riwayat soalnya. Oke, riwayatin ghairi Tirmidzi itu riwayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis utawi iki iku hadis at-tasi'a asyara kang nomor 19. Hadis nomor 19. Aunullahi ta'ala pitulungane Allah ta'ala. Aunullahi ta'ala pitulungane Allah ta'ala, pertolongan Allah ta'ala. Wa hifdzuhu lan peparinge Allah ta'ala, dan penjagaan Allah ta'ala. Wa nasruhu lan pitulungane Allah ta'ala. Wa ta'yiduhu lan dukungane Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Hatta anqal an Abil Abbasi. Diceritakake iki hadis saking Abil Abbas, rupane Abdillah bin Abbasin, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Berarti Abdullahnya ini sahabat Nabi, Abbasnya juga sahabat Nabi. Abbas ini pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Abbas? Sakit pas sakitnya. Abbas ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Abbas. Biasa panggilannya Ibnu Abbas. Ya, ada Ibnu Umar, berarti anaknya Umar bin Khattab. Ada Ibnu Abbas, ini berarti anaknya Abbas. Abbas itu pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang cerita kemarin ya, ketika Abi Dzar teriak-teriak
mengumumkan syahadat itu mungkin yang melerai itu kan Abbas, pamannya Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas ini, ya, Ibnu Abbas merupakan berarti apa kalau anak paman? Keponakan, ya, keponakan Nabi Muhammad SAW, anak pamannya Nabi. Dari kecil beliau sudah masuk Islam dan pada akhirnya beliau ini menjadi orang yang sangat paham akan Al-Quran. Sebutan beliau Turjumanul Quran. Apa turjuman itu? Penerjemah. Turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Artinya beliau itu paham banget tentang Al-Quran, bahkan sampai huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya beliau ini paham. Jadi orang yang saat itu sahabat yang luar biasa pemahaman tentang Al-Qurannya itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan pernah ada sebuah riwayat kisah sahabat-sahabat zaman dulu, ya, berarti ya para tabi'in lah, karena Ibnu Abbas ini kan ketemu Nabi sejak kecil loh, sejak kecil. Nah, setelah Ibnu Abbas, setelah Rasul wafat, kemudian zaman sahabat, ya. Dan orang-orang yang tidak ketemu dengan Rasulullah tapi ketemu dengan sahabat namanya adalah tabi'in, ya. Jadi orang-orang yang tidak ketemu Rasulullah tapi ketemu sahabat Rasulullah, kayak Ibnu Abbas ini kan sahabat Rasulullah, maka ini julukannya adalah tabi'in. Berarti tabi'in zaman dulu itu ketika menghadap kepada Ibnu Abbas ada sebuah cerita rame, ya, rumahnya Ibnu Abbas itu rame dengan orang yang mau belajar. Beliau kemudian setelah ngambil wudhu nyuruh ke khadimnya lah, serukan keluar, panggilkan ke depan orang-orang yang mau belajar Al-Quran, yang mau tahu tentang isi Al-Quran, yang mau tahu tentang kalimat-kalimat dan huruf-huruf Al-Quran, suruh masuk. Akhirnya masuk, ramai orang masuk ke dalam rumahnya beliau Ibnu Abbas. Pada belajar sama Ibnu Abbas, bertanya tentang Al-Quran, dijawab, ya. Ulama dulu itu kan kalau nggak paham nggak mau jawab. Beliau menjawab itu berarti paham. Semuanya paham tentang Al-Quran. Ada pertanyaan dijawab, ada pertanyaan dijawab. Kebiasaan ulama dulu bahkan sampai sekarang sih, kecuali yang terlalu pede, itu kalau nggak paham nanti dulu jawabnya, mesti nanti. Atau tanyakan ke dia aja, tanyakan ke syekh ini atau ke kiai ini aja yang lebih paham, paling gitu. Ya itu menjaga, justru dengan itu menjaga. Takutnya apa? Kalau nggak paham dan nggak tahu kemudian menjawab, takutnya salah. Itu yang ditakutkan. Maka kalau ada kiai atau ustadz kok menunda jawaban, itu bukan berarti dia nggak alim. Justru dia menjaga Islam dengan tidak menjawab buru-buru. Dan dia nunda, nanti dulu, saya cari dulu. Itu malah justru tanda bahwa dia orang yang alim dan menjaga syariat Islam. Beliau Ibnu Abbas ditanya tentang Al-Quran semuanya paham dan dijawab, bahkan dilebihkan jawabannya. Selesai orang-orang yang nanya tentang Al-Quran, kemudian nyuruh khadimnya lagi keluar, panggilkan orang-orang yang mau belajar tentang fikih. Khadimnya ini keluar lagi, kemudian manggilin orang-orang yang mau nanya tentang fikih, yang mau belajar tentang fikih. Kemudian masuk banyak juga orang tanya tentang fikih, ya dijawab sama beliau. Berarti menguasai fikih, ya. Kemudian habis itu udah selesai yang orang-orang yang belajar fikih, panggilkan lagi keluar orang-orang yang mau belajar bahasa Arab, yang mau belajar balaghah, yang mau belajar. Dulu kan nahwu sorof belum diciptakan, ya? Belum, karena ya udah ada ilmunya tapi belum dibukukan. Yang mau belajar bahasa Arab, belajar syair, belajar balaghah, suruh masuk ke dalam, dan itu pun dijawab semua. Pertanyaan setelah belajar, pertanyaan dijawab semua. Artinya beliau sangat menguasai seluruh ilmu keislaman, baik dari Al-Quran, Al-Hadis sama lagi, ya. Kemudian fikih juga ya paham, bahasa Arab pun paham. Maka ini tonton kita jangan melupakan ini, ya.
Al-Quran ya dipahami, fikih dipahami, hadis dipahami, dan semua ini bermula dari mana? Dari bahasa Arab. Ya, dari bahasa Arab. Loh kok saya nggak mengatakan nahwu sorof? Nahwu sorof bagian dari bahasa Arab. Kan biasanya semua ilmu diawali nahwu sorof, saya beda. Semua ilmu diawali bahasa Arab karena semuanya ilmu nahwu sorof adalah cabang dari bahasa Arab. Bahasa Arab ada nahwu sorof, ada mufradat, kosakata bahasa Arab kan, ada balaghah nantinya, ada mantik, itu dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini tonggak kita untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang lain. Ya walaupun diawali dengan nahwu sorofnya, nanti setelah nahwu sorof balaghahnya, ya. Dan kosakatanya itu awal banget malah sebelum nahwu sorof mestinya kosakata dulu kita punya. Kalau nggak punya kosakata, ya kitabnya bahasa Arab kok, ya kan? Maka itu kita semua harus mempelajari ini minimal dasar, ya. Kalau yang tidak miliki dunia kita yang di Quran, minimal kita pernah belajar semua ilmu ini, minimal dasarnya, ya. Bahasa Arab ya pernah, fikih pernah, atau Qorib minimal yang ada gitu nanti. Itu terakhir itu kita sudah menarget di Quran pun Fathul Qorib bakal hatam, ya. Itu sudah kita target. Nanti yang di kitab ya ada lagi Fathul Mu'in, ada lagi yang Al-Iqna, yang lain-lain. Karena milihnya kita harus lebih banyak daripada ngaji ilmiahnya orang-orang yang di tahfiz. Nah itu. Nanti yang di kitab bahkan ada hafalan hadis. Kemarin sudah berbincang, sudah musyawarah. Ini harus lebih ditonjolkan selain dari jurumiyah, ilmu alfiyah itu sudah biasa di pondok-pondok yang lain. Di pondok kita yang milik kitab hafalan hadis kelas 1 100, kelas 2 200, kelas 3 300. Ya itu targetnya. Tercapai alhamdulillah, ya. Nah, jadi targetnya 500 hadis. Kalian lulus dari sini 500 hadis. Ya iyalah. Ngapain lagi nggak ngapal Quran kan? Ngapal hadis. Plus ngapal jurumiyah yang di alfiyah dan kitab-kitab dasar yang lain yang kita terus itu. Tipis-tipis itu mah, ya kan? Takribnya tipis, ala-ala apalagi tipis, akidatul awam ya tipis semua yang dihafalkan. Nah yang tebelnya apa? 500 hadis itu tebel. Ya, itu semangat, tetap semangat, insya Allah bisa pelan-pelan aja, nggak usah terbebani. Karena ngapal hadis itu enak. Saya nggak ngapal, baca aja, hafal. Ya, kayak misalnya mau ngisi khutbah Jumat gitu, dibaca aja, udah nanti hafal langsung. Ya 3 kali 4 kali itu lebih cepat ngapal hadis daripada ngapal Quran malahan. Karena ya bahasanya apa ya? Ya bahasa kita artinya bahasa manusia. Kalau Quran kan bahasa Allah sebenarnya. Itu kan dari Allah, ya kan? Al-Quran itu firman Allah, berarti dari Allah. Kalau hadis kan dari Nabi Muhammad, berarti bahasa ia selayaknya manusia. Makanya Al-Quran itu bahasanya bahasa tinggi banget. Baik, kita lanjutkan. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu ana ingsun iku khalfan Nabi, tetap ing dalam burine Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman ing dalam siji dino, di dalam suatu hari. Faqala mongko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, hai ghulam. Ya ghulam, wahai ghulam, wong lanang cilik. Ghulam, wahai anak laki-laki. Itu diucapkan Rasul ini pakai bahasa khalfa. Khalfa itu kemarin apa? Di belakang langsung. Berarti ini ceritanya beliau lagi bersama Rasul naik kendaraan Alfa. Naik onta di belakang Rasul. Kemudian Rasul bilang apa? Ya ghulam, wahai anak laki-laki, inni u'allimuka, inni teman setuhune ingsun, iku u'allimuka, kepengen mulang siro,
U'allimuka kepengen mulang siro opo kalimatin piro-piro kalimat. Sesungguhnya saya ingin mengajarimu beberapa kalimat. Nah ini cara Rasul juga nih, ngajarin kepada Ibnu Abbas waktu dibonceng sama beliau, kemudian beliau ngajarin. Ya, sebelum ngajarin beliau nanya dulu, ngomong dulu, Nagor, ya gulam, wahai anak kecil, mau enggak? Ini wa'alimuka, saya pengen ngajarin kamu beberapa hal. Nah ini biar fokus. Makanya saya sering kan, ngantuk, Zahra, jangan ngantuk. Teguran-teguran itu kan mengembalikan fokus. Ya kan, yang tadinya ngantuk jadi memperhatikan, ya. Yang tadinya pikirannya kemana ditegurin, pikirnya jangan kemana-mana, ke sini, pandangannya jangan kemana-mana, ke sini. Teguran itu untuk mengembalikan fokus. Sama kayak beliau Rasul, ya gulam, hei anak kecil, itu kan mengembalikan fokus. Yang tadinya mungkin Ibnu Abbas melihat pemandangan sana sini, ya kan, mengembalikan fokus Ibnu Abbas ke Rasul. Kemudian Rasul ngomong apa? Saya pengen mengajarimu beberapa hal. Nah, setelah ini baru Rasul ajari beberapa hal itu. Ihfazillah, ngerekso siro ing Allah. Ihfazillah, ngerekso siro ing Allah. Yahfazka, mongko ngerekso sapa Allah ing siro. Yahfazka, mongko ngrekso sapa Allah ing sira. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, bagaimana kita menjaga Allah? Ayo apa yang kita lakukan supaya kita bisa menjaga Allah? Apakah Allah perlu dijaga? Ya kan Allah nggak butuh kita sebenarnya, kita yang butuh Allah. Allah itu nggak butuh manusia. Andai pun semua manusia di bumi ini durhaka kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, pun Allah tidak butuh manusia. Justru manusia yang butuh kepada Allah, kita yang butuh kepada Allah. Nah, bagaimana kita menjaga Allah yang dimaksud dalam lafaz ini? Kita tunaikan seluruh perintah Allah. Semua perintah Allah, semua perintah Allah harus kita lakukan. Ini cara kita menjaga Allah. Dan gak cuma itu, ketika ada syariat yang direcehkan, ada apa? Misalnya Al-Quran direcehkan, ya ini ya kita harus sekarang bahasanya speak up, ya ngomong, ya harus bertindak, ya. Ketika ada larangan Allah diterabas, dilakukan, dan itu merugikan manusia yang lainnya, jadi kita harus juga meluruskan, ya, bahwa ini sesuatu yang enggak benar. Kalau kesalahan itu yang merasakan buruknya adalah dia sendiri, enggak seberapa masalah sebenarnya, ya. Misalnya dia enggak melaksanakan sholat, ya sebenarnya dia sendiri yang salah, ya kan. Orang lain enggak ada urusan. Ini mah tapi kalau maling gitu kan, itu kan ada hubungan dengan orang lain. Maling barang orang lain itu ada hubungannya, merugikan orang lain. Kalau yang tadi ninggalin sholat, yang rugi dia sendiri. Tapi itu pun sebenarnya orang-orang yang nggak mau sholat ya harus dinasihati juga. Jangan kemudian kita yang paham diem, ya minimal dinasihati biar kita terbebas daripada amanah. Kita kan bawa amanah nih, kita paham ilmu agama, kita bawa amanah. Orang yang nggak sholat ya dinasihati,
udah dinasihati tapi nggak mau sholat, ya berarti urusan dia, ya. Gitu temennya yang susah diajak sholat, ya diajak sholat. Apalagi di pondok susah diajak sholat, kepengen, ya. Iya, masa nggak mau sholat, terus sholat diajak sholat kok marah-marah. Apa sih? Saya nggak sholat saya masuk neraka. Oh, pengen masuk neraka, nantang neraka. Jangan dulu orang lain. Kembalikan kepada diri masing-masing. Susah nggak sih kita diajak sholat? Kalau susah diajak sholat, jangan-jangan kita lagi kesetanan, ya. Tuh. Ihfazillah, ngerekso siro ing Allah. Ihfazillah, ngerekso siro ing Allah. Tajiduhu, mongko nemu siro ing Allah. Tujahaka ing dalem ngarep ing dalem karep siro. Jagalah Allah, niscaya kamu akan menemukan atau akan mendapati apa yang kamu inginkan. Ya. Lagi-lagi kita suruh menjaga Allah. Artinya apa? Bertakwa kepada Allah. Jalan takwa itu apa sih? Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini fadilah ini yang takwa kepada Allah. Kalau kita takwa kepada Allah, maka pasti ini janji Allah, ya. Pasti kita akan mendapati apa yang kita inginkan, ya. Berharap itu sama Allah, jangan sama manusia, ya. Berharap dengan manusia itu akan sering membawa ke sakit hatian. Kita berharap kepada manusia itu sering membawa sakit hati. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, maka pasti tidak akan pernah sakit hati. Ya, yakin aja itu. Kita pengen apa, ya berharapnya sama Allah. Tapi jangan hanya berharap toh. Ya, jangan cuma berdoa aja. Apa yang harus dilakukan kemudian? Usaha, cari itu. Jangan kok semua kan milik Allah, ya kita tinggal minta sama Allah, berdoa aja kepada Allah, nanti Allah kasih. Ya mau berdoa 10 tahun gak kerja ya gak bisa, ya gak akan bisa. Kita itu kan ada hukum sebab akibat. Kalau pengen sesuatu ya kerja, ya pengen mendapatkan sesuatu maka cari. Gimana carinya? Ya gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan sesuatu itu. Sampai pengen jadi ranking 1, sekarang gak ada lagi ya ranking. Misal pengen jadi ranking 1 atau lomba pengen menang juara 1. Bagaimana supaya kita bisa menang? Iya latihan, ya kan? Lomba nih, lomba tahfiz. Gimana supaya kita bisa menang lomba tahfiz? Ya murojaah, ya rajin, ya latihan terus. Nadanya dipelajari, kemudian dilancarkan. Itu namanya usaha untuk mendapatkan tujuan, ya. Jangan kok kamu pengen juara 1 enggak, pengen tapi enggak pernah latihan. Nah ini sama aja bohong, ya. Harus ada usaha untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Setelah usaha baru kita serahkan kepada Allah. Idza sa'alta, tatkalane nyuwun sira. Idza sa'alta, tatkalane nyuwun sira. Fas'alillah, nyuwuna ing Allah. Idza sa'alta, tatkalane nyuwun sira. Fas'alillah, nyuwuna sira ing Allah. Ketika Anda ingin meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Kalian pengen mobil, minta sama Allah. Tapi jangan cuma minta, lagi-lagi harus usaha. Ya, kalian pengen motor, minta ke Allah. Habis itu kerja, ya kerja
usaha kemudian berdoa. Jangan cuma salah satu. Kalau sampean kerja aja nggak pernah berdoa, sombong. Tapi kalau sampean berdoa terus nggak pernah bekerja, bohong. Ya, harus dua-duanya dilakukan. Kerja dilakukan, doa dilakukan. Ketika sampean pengen sesuatu, minta sama Allah. Ya, jangan minta sama manusia. Sampean minta mobil sama manusia, ya nggak mungkin dikasih. Ya, siapa yang mau ngasih mobil cuma-cuma, ya kan? Kecuali sampean menang undian atau dapat apa kalau sekarang itu? Hah? Kupon enggak yang zaman sekarang itu loh. Apa prank terus dapat apa? Surprise, door prize. Kecuali itu. Ya, tapi itu pun kita kan nggak minta kan? Intinya adalah kita minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Wa idza sta'anta lan tatkalane nyuwun tulung sapa sira. Wa idza sta'anta lan tatkalane nyuwun tulung sapa sira. Ketika Anda meminta tolong, fasta'in billahi, mongko nyuwun tulung sapa sira ing Allah. Fasta'in billahi, mongko nyuwun tulung sira ing Allah. Maka mintalah tolong kepada Allah. Ketika kalian pengen minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ini sifat Allah ini luar biasa. Beda banget, beda terbalik dengan manusia. Ada sebuah syair yang artinya ini begini. Manusia Allah itu akan senang ketika hambanya sering meminta, tetapi manusia akan murka ketika kawannya sering minta. Nah, ya kan? Berbanding terbalik. Allah senang kalau manusia sering meminta, tapi manusia akan murka kalau manusia yang lainnya sering meminta ke dia. Ya iya, sampai dimintain duit terus marah. Ya, ya lah, dimintain makanan terus, marah. Ini orang nggak tahu malu, minta tolong terus. Ya kan? Itulah sifat manusia itu pada dasarnya begitu. Kalau sering dimintain dia marah, dia nggak suka sering dimintai. Tapi Allah kalau sering dimintai tolong sama manusia, maka Allah akan menjadi senang sama manusia ini. Ya, maka kita kalau bisa ya malah seharusnya sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau doa aminin, jangan tidur. Ya. Sampean juga termasuk orang yang meminta kalau enggak amin, tapi malah tidur. Ya, ketika doa amin, ya. Pas doa amin, berarti Anda juga kalau mengamini doa ikut meminta sebagaimana doanya imam. Ya, kalau tidur enggak dihitung minta, ya, dicatatnya tidur, bukan berdoa. Ya, gitu. Jadi kalau ada yang berdoa, amini supaya kita bisa dicatat orang yang berdoa, gitu ya. Sama aja lah, semisal sampean sholawatan, itu sampean nggak akan ditulis sholawatan kalau di sana cuma joget-joget kok, ya. Kalau pas sholawatan kemudian lisan kita sholawat, sallallahu alaihi wasallam dan macam-macam lah ya, ikut sholawatan itu namanya tetap sholawatan. Tapi kalau yang main sholawatan sampean yang joget-joget, seru-seruan, macam-macam, nggak pernah mulutnya nggak bunyi, nggak ditulis sholawatan, tulisnya senam. Ya, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sama doa, kalian tidur nggak ngamini ya nggak catat doa, gitu ya. Pas doa sampean amini.
Wa'lam lan yakino sira. Wa'lam lan yakino sira. Annal ummata ing setuhune umat manungso. Ketahuilah bahwasanya umat manusia iku lawi jama'at lamun kumpul sapa umat, jikalau umat itu berkumpul ala an yanfa'uka ing atase yen to aweh manfaat ing sira bisain kelawan sewiji-wiji. Kalau umat berkumpul untuk memberimu manfaat, untuk memberimu suatu yang baik, lam yanfa'uka mongko ora bisa aweh manfaat ing sira. Lam yanfa'uka mongko ora bisa aweh manfaat ing sira, tidak akan bisa memberimu manfaat illa bisyai'in angin kelawan sewiji-wiji qad katabahullahu kang teman-teman mesti ing sapa Allahu Allah. Qad kang teman-teman katabahu mesti ing sira sapa Allahu Allah laka marang sira. Maka dia tidak akan bisa memberi manfaat kecuali hal itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk Anda. Kebalikannya, wa ini jetama'u lan lamun kumpul sapa umat. Kalau umat itu berkumpul ala an yadurruka ing atase yen to gawe melarati ing sira, ala an yadurruka ing atase yen to gawe melarati ing sira, memberikanmu keburukan bisain kelawan sewiji-wiji. Lam yadurruka mongko ora bisa melarati ing sira, tidak bisa membahayakanmu illa bisyai'in angin kelawan sewiji-wiji, kecuali sesuatu itu qad katabahullahu kang teman-teman mesti, qad katabahu kang teman-teman mesti ing sira sapa Allahu Allah alaika ing atase sira. Ini ya, kalau ada umat manusia berkumpul untuk memberimu manfaat, tapi kalau Allah tidak menetapkan itu untuk kamu, manfaat itu bukan untuk kamu, maka tidak akan bisa manusia memberikan manfaat. Gitu juga kebalikannya, kalaupun ada orang yang berkumpul untuk membahayakanmu, ya, misal ada 5 orang berkumpul, saya mau cegat dia pulang sekolah, saya gebukin, ya. Tapi kalau belum ditetapkan bahwa misalnya Farhan ini nggak akan digebukin, ya, catatannya adalah Farhan sore ini pulang sekolah lewatnya sana, dia juga di sana, gitu, ya. Kalau belum ditetapkan sama Allah, ada yang pengen membuat keburukan kan, dia pengen membahayakan si Farhan misalnya, tapi Farhan catatannya dia tidak akan digebukin, ya mestinya dia akan lewat tempat lain, ya, tanpa dia tahu bahwa dia akan dijegal, begitu ya. Kalau Allah tidak menetapkan keburukan untuk dia, maka keburukan itu nggak akan terjadi, ya. Itu kita harus percaya bahwa ya takdir Allah itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kalau Allah tidak mentakdirkan, tidak ada yang bisa memberikan bahaya kalau Allah tidak mentakdirkan. Rufi'atil aqlam, rufi'ati wisdi
angkat. Rufi'ati wis diangkat opo al aqlamu piro-piro kolam pena. Wajaffati lan wis garing opo as-suhufu piro-piro lembaran. Sebenarnya kita itu ya kan ada sih kemarin di hadis yang nomor 2, ketika kita umur 4 bulan itu takdir kita sudah ditulis. Ya ini takdir manusia itu sudah ditulis. Jadi apa yang terjadi akan sesuai dengan catatan itu, catatan tulisan itu. Tapi kita tidak tahu tulisan itu bagaimana. Ya, kita tidak tahu apa yang ada di situ. Lalu bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Maka jalanlah sesuatu yang baik-baik saja. Karena kalau kita menjalani yang baik-baik saja, berarti tulisannya adalah yang baik-baik saja. Ya, kalau kita senang kebaikan, mudah diajak kebaikan, insya Allah takdir kita selalu takdir yang baik. Rawahu Tirmidzi, diriwayatake iki hadis saking Imam Tirmidzi. Wa qala lahu sahih Tirmidzi hadisun hasanun sahihun, iki hadis hasan sahih. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihana wa qarabatin lana fi dinina, sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina, sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi